Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala amruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin Masjid An-Nur pada hari Selasa malam Rabu, dan alhamdulillah pemateri pada malam ini langsung oleh Gus Hasan Basri, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang kedua, salat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita buka pengajian malam ini dengan Ummul Quran ala hadinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik. Langsung pembacaan kajian Sulam Safinatun Najah yang dipandu oleh Gus Hasan Basri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah kajian Safinatun Najah yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya juga dirahmati oleh Allah. Sebelumnya mungkin ada yang masih belum niat iktikaf ya. Mungkin ada yang masih belum niat iktikaf, bisa niat iktikaf dulu. Karena kita saat ini sayang kalau tidak diniati dengan iktikaf karena kita duduk berlama-lama di masjid. Mudah-mudahan ibadah iktikaf kita sambil ngaji mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kita nyampe kepada halaman 9, pasal alladzi yadhuru minan najasat. Beliau mengatakan alladzi yadhuru minan najasati salasun. Setiap perkara-perkara yang bisa suci, perkara-perkara najis yang bisa suci dengan bil istihalah, artinya dengan berubah wujud, berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, berubah dengan sendirinya. Ini nanti bisa menjadi suci tanpa melalui proses dari campur tangan dari manusia. Di dalam fikih madhab Syafi'i, najis yang suci dengan istihalah. Jadi istihalah itu perpindahan wujud bentuk ke bentuk yang lain dengan sendirinya tanpa diproses campur tangan manusia. Itu disebutkan oleh beliau di sini ada 3. Tapi sebagian ulama juga menambahkan ada 1. Nanti akan saya jelaskan. Ada 4 semuanya. Yang pertama, kata beliau, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama adalah khamr. Khamr ini arak yang hasil dari perasan anggur. Ini pada dasarnya dari perasan anggur, sehingga nanti dari kalangan Syafi'iyah
kemudian nanti menyamakan, menganalogikan dengan perasan anggur ini nanti dari hal-hal yang bisa memabukkan, baik dari perasan kurma atau dari apapun, sehingga nanti bisa memabukkan, itu termasuk khamar. Khamar ini bisa menjadi suci kalau takhallalat binafsiha, menjadi cuka dengan sendirinya. Tahu cuka ya? Cuka itu yang kecut ya. Jadi proses awal itu jadi khamar. Dari perasan anggur jadi khamar. Ini memabukkan dan ini haram, najis. Kemudian dapat beberapa waktu didiamkan, dia nanti akan berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa diproses, tanpa campur tangan manusia. Jadi nanti kalau sampai diproses, maka nanti tidak menjadi suci, walaupun jadi cuka. Jadi khamar diproses, dikasih sesuatu, dikasih bahan campuran, kemudian juga jadi cuka, maka ini najis, tidak suci. Kenapa? Karena tidak berubah alami dengan sendirinya. Itulah di dalam permasalahan fikih yang memang menunjukkan sebagai sunnatullah, qudratullah. Justru kalau diusahakan oleh manusia tidak jadi suci. Khamar pindah berubah nama menjadi cuka, maka jadi suci. Yang pertama. Kemudian wajildul maitati, kulit bangkai, idza dubigha, ketika disamak, dibersihkan dari sisa-sisa daging yang nempel misalkan ada bangkai atau ada hewan disembelih tapi sembelihannya tidak sesuai dengan syariat, maka ini jadi bangkai. Misalkan bangkai sapi. Bangkai sapi ini sayang kalau dikubur, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Dikulitin, kemudian dari sisa-sisa daging, darah yang nempel di kulit itu nanti disamak, dibersihkan dengan bahan-bahan yang bisa membersihkan itu. Termasuk bahkan walaupun dengan barang najis seperti kotoran merpati, itu biasanya digunakan untuk menyamak. Kalau di dalam fikih contohnya seperti kadarki toirin, seperti kadarki hamamin, seperti kotorannya merpati. Itu najis. Nanti bisa, kenapa kok pakai kotoran merpati? Ini bisa mengurangi pembusukan terhadap kulit tersebut, sehingga nanti menjadi mutanajis dan kemudian bisa disiram dengan air dan menjadi suci, sehingga bisa dipakai kulit bangkai sapi yang tadinya mati atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat sembelihannya. Ini bisa jadi suci dengan sama. Juga jadi yang asal najis menjadi suci kalau disamak. Kemudian yang ketiga, wa masara hayawanan, sesuatu yang di situ berubah menjadi hewan. Contoh seperti bangkai, kemudian berubah jadi ulat, sebagaimana disebutkan di sini oleh syarih. Contohnya seperti kata beliau, contohnya seperti kalmaitati idza sarat dudan, ketika menjadi ulat. Karena itu muncul ulat tersebut, maka nanti ketika ada bangkai yang sudah busuk, kemudian keluar ulat, dan ulatnya di situ nanti mutanajis dan bisa disucikan, maka menjadi suci. Nah ini termasuk sesuatu yang najis ketika sudah berubah wujud, maka nanti bisa menjadi suci. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata ulama fikih juga ada yang menjadi suci apa? Yaitu darah kijang yang berubah menjadi misik. Ada darah kijang. Biasanya di badan kijang itu ada gumpalan darah di tubuhnya itu, tapi jarang. Kadang ada gumpalan nanti dia akan jatuh dengan sendirinya. Sehingga ketika jatuh, maka itu sudah berubah menjadi minyak misik.
Harumnya luar biasa. Ini yang dimaksud misik yang alami, yang sangat harum luar biasa. Asalnya darah. Darah itu hukumnya apa? Najis. Tapi karena sudah berubah bentuk dengan sendirinya menjadi minyak misik, jadi suci. Ini termasuk min qudratillah subhanahu wa ta'ala, tanpa campur tangan manusia, yang aslinya najis menjadi suci. Jadi ini maksud pasal ini, barang yang aslinya najis kemudian menjadi suci itu ada 3, ditambah 1 menjadi 4. Jadi 1 khamar ketika berubah menjadi cuka tanpa proses, tanpa campur tangan manusia, maka suci ketika jadi cuka. Kemudian kulit bangkai yang aslinya najis, kemudian ketika disamak, ketika mau disucikan disamak, maka nanti bisa menjadi suci, bisa dimanfaatkan kulit bangkai tersebut. Yang keempat, dari bau busuk, bangkai busuk kemudian berubah menjadi ulat, disubin jadi mutanajis, nanti bisa disucikan dan tidak jadi suci. Yang keempat, darah kijang yang nempel di tubuh kijang kemudian berubah menjadi minyak misik, maka menjadi suci. Jadi itu ada 4. Kemudian pasal ke berikutnya, faslun an-najasatu salasun. Ini penting masalah najis karena kebanyakan di antara kita ada yang tidak hati-hati soal najis. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda di dalam satu hadisnya, inna ammata adzabil qabri minal baul. Kebanyakan mayoritas siksa kubur itu disebabkan tidak berhati-hati dengan najis, di antaranya dari najis kencing. Kenapa begitu? Karena kita ini kadang soal masalah kencing tidak hati-hati di kamar mandi, kadang nyiprat, kadang ngerembes kemana, terus apalagi kita kencingnya berdiri, terus kemudian tidak cewek. Ini kan masih ada najis, menyisakan najis, sehingga nanti sarungnya najis, mungkin jalanannya najis, kita kemudian sholatnya tidak sah. Makanya ini soal najis sangat tepat sekali, kita akan membahas soal najis supaya kita lebih hati-hati kepada najis. Kemudian beliau mengatakan an-najasatu thalathun, najis itu dibagi menjadi 3 secara hukum. Dari sisi penyuciannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mughalladhah, najis yang cara penyuciannya berat. Artinya butuh cara tertentu yang telah diajarkan langsung oleh Nabi dan juga diperjelas oleh para ulama kita. Ini najis mughalladhah. Yang kedua wa mukhaffafah, ada najis ringan, cara penyuciannya ringan. Ini tingkatan yang paling ringan. Yang ketiga mutawassithah, menengah, tidak berat tapi tidak ringan, menengah. Jadi tingkatan penyucian najis itu ada 3, tingkat rendah, tingkat sedang, kemudian tingkat tinggi atau berat. Ini ada 3. Najis ini memang secara keseluruhan, secara umum ada 2 macam najis. Ada najis dhahir, ada najis batin. Yang kita bahas ini akan najis dhahir. Najis batin itu adalah najisul qalb, najis kotoran hati. Dari sifat riya, kemudian sombong, kemudian dan macamnya. Itu termasuk minan najasat al-qalbiyah, termasuk najis hati. Kata ulama, najis batin itu lebih sulit cara mensucikannya ketimbang najis dhahir. Kalau najis batin ini mau disucikan pakai apa? Pakai rinso udah akan suci. Mau dikasih mesin cuci, mau direndam, tidak bisa suci. Itu ada riyadhah, ada satu upaya-upaya untuk menempa diri dengan hal-hal yang telah diajarkan oleh para ulama, sehingga nanti dalam hati kita bisa suci.
Makanya jauh lebih sulit ketimbang hanya membersihkan najis dohir. Tapi ala kulli hal ini pembahasan khusus masalah orang-orang tasawuf. Kita ini sekarang masalah fikih, kita fokus kepada najis dohir. Najis dohir secara umum tadi dibagi 3, ada najis rendah, sedang, tinggi atau berat. Al-mughalladatu, adapun najis yang berat, cara mensucikannya adalah najasatul kalbi, najis anjing, wal khinziri, dan najis babi, wa far'i ahadihima, dan najis anak yang dilahirkan dari salah satunya. Nadi anaknya anjing, anaknya babi, itu sama dengan bapaknya, dengan induknya. Bapaknya anjing. Lah itu semuanya adalah najis mughalladhah, berat. Cara mensucikannya bagaimana untuk bisa suci? Nanti ada setelahnya itu. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu, contohnya najis yang ringan itu apa? Yaitu adalah baulus sobiyyi, kencingnya bayi, anak kecil, bayi laki-laki. Kalau perempuan tidak masuk. Kalau perempuan tidak masuk. Kencingnya bayi laki-laki. Makanya mengatakan sobiyyi, bukan sobiyati. Sobiyyi, kencingnya bayi laki-laki. Alladzi lam yat'am ghairal laban, yang masih belum makan makanan selain ASI, air susu ibu. Selain itu tidak dicampur empasi dan apa, cukup ASI saja. Dan umurnya, jadi ada beberapa batasan ya. Satu, kencingnya bayi laki-laki, satu. Kedua, belum makan makanan selain ASI. Pokoknya cuma ASI saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam yablughil haulain, dan belum nyampe umur 2 tahun. Belum umur 2 tahun. Jadi batasannya ada 3. Kriterianya ada 3. Bayi laki-laki, kalau bayi perempuan walaupun baru lahir belum nyampe 2 tahun, itu langsung masuk kepada golongan mutawassithah. Itu bedanya, makanya laki-laki dengan perempuan itu bedanya gitu. Akhirnya dikaji oleh para ulama, apa sih hikmah? Kenapa kok kencing laki-laki itu dibedakan dengan bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Karena kencing bayi perempuan itu jauh lebih pesing ketimbang kencingnya laki-laki. Nggak tahu sepakat apa tidak sepakat, nggak tahu ini bagi musliman ini. Tapi itu begitu. Kenapa? Karena lebih keras sehingga mensucikannya tidak begitu ringan, tetapi masuk kepada mutawassithah seperti kencingnya orang-orang dewasa. Ya kencingnya sapi, kencingnya apa, pokoknya kencing najis mutawassithah sudah masuk ke situ. Walaupun dia masih tidak makan makanan selain ASI, oke. Di bawah umur 2 tahun, oke. Tapi dia bayi perempuan, masuk langsung kepada mutawassithah. Tapi kalau laki-laki belum umur 2 tahun dan belum makan selain ASI, maka itu masuk kepada mukhaffafah. Masuk kepada najis mukhaffafah yang ringan. Yang ketiga contoh mutawassithah adalah sairun najasat, najis-najis yang lain. Najis-najis secara umum, ya najis kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran manusia, kencingnya, termasuk kencingnya bayi perempuan walaupun tidak berumur 2 tahun dan tidak makan selain ASI. Itu masuk mutawassithah. Cara ini contoh. Kemudian cara mensucikannya pada pasal berikutnya. Jadi biar kita agak dipersingkat, sebab kalau cuma sekedar contoh nanti penasaran gimana cara mensucikan. Nah, maka dijelaskan nanti ini per pasal. Faslun, pasal berikutnya al-mughalladatu, adapun najis yang dianggap berat cara mensucikannya, tathuru bisa menjadi suci, bisa bighasalatin,
dengan cara membasuh 7 kali. Ba'da izalati ainiha, setelah membuang, menghilangkan bendanya. Ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan itu dicampur biturabin, dengan menggunakan debu yang suci. Itu makanya dikatakan berat karena khusus. Cara mensucikannya khusus. Jadi misalkan ada orang dijilat anjing atau babi, dijilat anjing di tangannya. Ini tidak bisa suci walaupun sampean pakai rinso sampai 1 kilo, tidak bisa suci. Kok bisa begitu? Karena tidak sesuai cara mensucikannya dengan tata cara yang diatur oleh syariat. Makanya berat. Tidak bisa kemudian walaupun sampai sabun sampai habis sabunnya, dari sabun baru sampai habis, tidak bisa. Itu harus mengikuti tata cara syariat. Caranya bagaimana? Dibasuh 7 kali. Dihilangkan dulu bekas ludahnya, air liurnya, pakai apa? Pakai kain, dikeringkan, dihilangkan, kering. Baru kemudian nanti disiram 7 kali, 6 kali dulu pakai air bersih, pakai air bening. Kemudian salah satunya nanti dicampur dengan debu yang suci. Nanti dikasih debu yang suci, jangan debu yang najis, nanti menjadi najis. Debu yang suci, kemudian nanti disiram, digosok, maka nanti bisa dibilas dengan sabun, baru bisa dibilas dengan sabun, maka bisa menjadi suci. Harus begitu. Ini termasuk tata cara yang memang sudah secara akal mungkin tidak masuk akal. Kenapa harus begitu? Kenapa dicampur debu? Secara akal tidak masuk akal. Karena syariat itu tidak semuanya harus masuk akal. Tapi ternyata diteliti oleh sebagian para medis, kenapa kok pakai debu? Karena bakteri yang ada bekas jilatan anjing babi itu bisa mati, bisa hilang kalau itu dicampur dengan debu. Itu syariat begitu. Jadi mikrobat yang ada di dalam bekas jilatan anjing itu bisa bersih dan mati kalau pakai debu. Padahal dulu belum ada mikroskop. Tapi syariat ini lebih canggih daripada mikroskop dan alat-alat modern sekarang. Jadi harus begitu. Kalau ada banjir, ya sekalian langsung. Ada banjir misalkan di sungai, kok dijilat anjing, langsung nyemplung di sana, langsung udah harus suci udah. Sekalian sudah. Kenapa? Karena itu sudah campur dengan tanah dan lumpur dan semacamnya. Dan airnya banyak juga. Itu begitu. Itu yang najis berat. Kemudian najis mukhaffafah, caranya bagaimana mensucikan? Al-mukhaffa wal mukhaffafatu tathur bi rasyil ma' 'alaiha ma'al ghalabati. Cara mensucikan mukhaffafah adalah dengan cara menyiramkan air kepada yang terkena najis mukhaffafah ma'al ghalabati, beserta menggenang. Jadi misalkan ada wa izalati ainiha, dan menghilangkan bendanya. Bayi misalkan ya, ini bayi laki-laki. Bayi laki-laki kencing di lantai. Jadi kencingnya dulu ambil kain, dibersihin dulu kencingnya sampai kering. Nah, kemudian baru ambil air 1 gayung, disiram tempatnya sampai menggenang, meliputi dan daripada batasan-batasan yang kena kencing. Sampai menggenang, tidak usah mengalir. Menggenang, ambil kain baru atau yang tadi tapi dibersihin, disucikan dulu, baru kemudian dilap lagi, diginikan lagi sampai meresap, sampai kering, suci sudah. Itu cara nyucikan kencing bayi laki-laki yang masih belum umur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Jadi gampang, tinggal dibersihkan, kering, langsung kasih gayung, pokoknya menggenang di daerah itu, diresap lagi pakai kain, suci sudah. Gampang. Kemudian wal mutawassito, adapun mutawassito tangqasimu ala qismain. Jadi mutawassito ini pembahasannya agak panjang. Mungkin bisa berikutnya lagi. Atau gimana? Mau dilanjut? Ini sudah 6:30. Jadi 2 najis yang mughalladhah caranya seperti tadi, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Kalau mukhaffafah itu cukup
hilangkan bendanya dulu, kemudian genangkan air tanpa harus mengalir, itu sudah cukup untuk bisa mensucikan dan resapkan sampai kering, selesai, sudah suci. Itu namanya dikatakan kenapa mukhaffafah, karena ringan dalam mensucikannya. Lah mutawassithah ini nanti dibagi menjadi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah dan macamnya. Wal mutawassithah, adapun najis mutawassithah yang menengah, tidak berat juga tidak ringan. Ini dibagi menjadi dua. Ada najis ainiyah, ada najis bendanya, jadi bendanya. Ada najis hukmiyah. Wal ainiyah, adapun najis ainiyah adalah allati laha launun wa raihun wa ta'mun, yaitu adalah najis yang masih memiliki warna, yang masih ada warna. Misalkan kalau kotoran manusia kan masih ada kuning-kuningnya, berarti ada warna, itu masih ada bendanya berarti. Yang kedua, masih ada baunya. Andaikan mau dicium masih bau, ini berarti masih ada bendanya itu, ainiyah masih. Yang ketiga, wa ta'mun, masih ada rasanya. Andaikan mau dirasain, mencicipi, dijilat. Ini andaikan ya, bukan kemudian untuk ngetes. Ini saya mau ngetes rasanya bagaimana, masih ada apa enggak, dijilat kemudian ya. Enggak perlu begitu, pakai feeling aja, jadi perkiraan aja. Ini kalau dicium sudah bau, kalau sudah bau berarti masih ada, karena bau itu menunjukkan ada benda. Kalau ada warna belum tentu masih ada benda, sebab kadang warnanya aja yang nempel, karena terlalu kuat warnanya sehingga bendanya sudah hilang tapi warnanya nempel, tapi tidak bau, bisa jadi begitu. Tapi kalau ada bau itu berarti ada bendanya. Lah ini kalau masih tiga-tiganya ada atau salah satunya, ada baunya tapi tidak ada rasanya misalkan, ada rasanya tapi tidak ada baunya misalkan, ini tetap dikatakan najis ainiyah, jadi masih ada benda. Cara mensucikannya itu harus dihilangkan dulu, betul-betul dihilangkan. Caranya harus labudda min izalati launiha, harus menghilangkan warnanya, waraihiha dan baunya, wa ta'miha dan rasanya. Maka baru kalau sudah hilang semua berganti menjadi najis hukmiyah. Najis secara hukum tapi bendanya sudah hilang, baunya, rasanya, warnanya udah hilang, maka ganti jadi najis hukmiyah. Wal hukmiyatu, adapun najis hukmiyah adalah allati la launa, najis yang tidak ada warna, wala raiha dan tidak ada bau, wala tu'ma dan tidak ada rasa. Yakfi kajaryul ma' alaiha, cukup kamu mengalirkan air kepadanya. Lah, kalau najis hukmiyah, jadi kenapa kok mutawassithah? Karena tidak seberat najisnya anjing, tidak segampang najisnya kencing bayi laki-laki yang tidak makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Masih perlu menghilangkan bendanya, warnanya, rasanya, kemudian baunya. Setelah itu baru air dialirkan. Harus ngalir, tidak cukup dengan menggenang kalau ini. Jadi seperti ini, misalkan ada kotoran ayam, ambil barang dihilangkan, ini bersih sudah, ambil pokoknya sampai bersih betul, warna, bau, kemudian hilang semuanya, ambil air gayung, nanti disiram, seret sampai lewat dari air dari tempat itu, sampai mengalir, seret. Jadi sudah mengalir, anggap sudah mengalir melewati batas itu, maka baru kemudian dibersihkan airnya, sudah jadi suci. Jadi harus ngalir, harus melewati. Kalau tadi enggak, cukup menggenang saja di tempat yang terkena najis mukhaffafah, dikeringkan, sudah suci. Jadi kencingnya dihilangkan, genangkan saja, tidak usah harus mengalir, digenangkan. Umpama tidak pakai gayung, pakai tangan, set gini-gini kan, diginikan sampai terpenuhi lokasinya itu, tempat-tempatnya, maka baru diresapi jadi suci. Itu kalau najis mukhaffafah. Kalau najis mutawassithah, bendanya dihilangkan dulu, warna, rasa, kemudian baunya, air itu harus ngalir dari tempat itu ke kawasan lain, ke daerah di sekitarnya, baru kemudian diresapi, dihilangkan airnya, suci sudah selesai. Itu najis hukmiyah setelah menghilangkan najis ainiyah. Nah, ini tentang najis yang perlu kita pahami
Mungkin untuk lebih paham, lebih dalam lagi bisa dilanjut dengan tanya jawab. Karena siapapun pasti bersentuhan dengan najis di rumah kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang najis. Mungkin selanjutnya kita bisa buka tanya jawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah. Ala hadini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya monggo jamaah yang ingin bertanya baik muslimin maupun muslimat kami persilakan. Pertama tentang najis apa ya? Pertama satu tadi. Najis mukhaffafa yang di karpet. Baik. Najis mukhaffafa itu ada di mana saja, cara pensucinya tetap seperti itu. Di karpet. Karpet itu kan mungkin ada karpet yang tidak meresap, hanya menggenang di atasnya kan, ada karpet yang begitu. Ada yang karpet meresap. Apa? Kayak inilah kan meresap ini. Lah kalau meresap seperti ini, maka otomatis dari bagian-bagian karpet ini kan masuk di dalam pori-porinya atau apa. Jadi itu tidak bisa kemudian seperti lantai cara penganunya. Tapi maka dengan cara dicuci. Kalau misalkan tidak kesulitan untuk mencuci, ya dicuci, tetap dicuci. Karena apa? Karena nanti cara mencucinya bukan, tidak harus semuanya, di bagian ininya aja. Jadi bisa disiram misalkan di tengah, walaupun di tengah nanti bisa dikasih air itu. Jadi kan sudah meresap jadi kering. Nanti disiram di atasnya sampai netes ke bawah, terus disiram nyampe netes ke bawah, sudah cukup, selesai. Kenapa? Karena najisnya sudah ke bawah dan tentunya sudah melewati dari area itu. Itu makanya najis mukhaffafa sangat ringan, luar biasa. Malah di lantai pun, kalau di kasur bagaimana? Nah, kalau di kasur itu kan menyerap ke bawah itu. Jadi walaupun di atas permukaan itu kering, itu di bawah itu masih basah itu. Maka caranya dijemur aja. Ya, dijemur aja. Dijemur, kalau nanti sudah, yang penting di permukaannya itu dibersihkan. Untuk mencuci, untuk mengeringkan di dalam kan bisa dijemur. Bagaimana kalau kita siram? Ya kalau disiram, maka ya disiram tetap supaya dalamnya suci. Dalamnya suci. Disiram di area yang kena najis itu, disiram sampai nanti, biasanya sulit kalau spon itu enggak netes ke bawah itu, maka nanti jadi kemana-mana. Maka cukup di permukaannya yang disucikan, untuk resap air yang di dalam tidak merembes ke atas lagi, dijemur aja. Maka nanti jadi aman, di atasnya sudah suci. Itu mukhaffafa. Terus mutawassithah. Apa pertanyaan mutawassithah tadi? Iya. Iya. Tapi tinggal najis hukmiyahnya ya. Jadi prosesnya tadi bukan berarti ada kotoran ayam langsung disiram begini. Ya maka jadi najis yang di sini. Tadi prosesnya najis mutawassithah, bersihkan dulu barangnya, bendanya sampai hilangkan baunya, rasanya, kemudian warnanya. Kalau tiga-tiganya udah hilang, nah berarti tinggal najis hukmiyah namanya ini. Najis hukmiyah ini najis yang tidak kelihatan mata sudah. Pokoknya di sini sisa najis gitu loh, ada bekas najis. Maka cara untuk bisa membuat kita yakin akan kesuciannya, cukup dialirkan air. Sret ke sini sudah cukup. Sudah dialirkan, nanti diresapin cukup. Karena najis hukmiyah itu sudah suci, dengan satu kali basuhan sudah cukup. Andaikan kaki kita basah habis wudhu misalkan, di lantai itu sudah dibersihkan ainiyahnya, baunya, rasanya, tinggal najis hukmiyah. Kemudian kaki kita basah, nginjek itu, maka najis di kaki kita ini najis, tapi najis hukmiyah.
Maka tinggal kita ke kamar mandi, ambil gayung, siram 1 kali udah suci. Ini juga di sini tinggal dialirkan dari permukaan ke permukaan di sampingnya dengan mengalir sudah, itu sudah suci. Itu namanya mutawassithah setelah menghilangkan ainiyahnya, najis ainiyah. Kemudian pertanyaan ketiga, iya Bu, iya dicampur dengan abu yang suci, abu yang suci. Sekiranya air itu nanti jadi keruh, kena abu itu, maka nanti bisa disucikan. Seperti banjir apa ya. Kemudian yang itu kayak ada yang keluar ya. Maksudnya ragu kesuciannya. Oh, perasaan seperti ada yang keluar lagi gitu ya. Makanya ketika kita kencing, nah ini masuk masalah kencing ya. Kalau kita ini kadang orang, kata Nabi, banyak orang itu disiksa di dalam kubur karena kencing tidak tuntas. Kenapa kencing tidak tuntas? Mungkin satu, kencingnya berdiri. Kan banyak kadangnya kencing berdiri, apalagi sampai tidak dicuci. Berdiri gak dicuci, ya udah itu. Kenapa kok kencing berdiri itu tidak tuntas? Karena ketika kencing berdiri, tempat penampungan kencing itu akan lebih rendah daripada tempat pembuangannya, sehingga nanti dari kencing itu yang keluar tidak tuntas. Nanti kalau dia sedang bergerak, duduk, ruku, sujud di sini dalam bergerak, itu kadang ada yang kita tidak merasa, ada yang terasa kayak keluar. Itu kenapa? Karena sebelumnya waktu kencing tidak tuntas. Kalau kita lihat bagaimana dengan seperti itu, maka kalau kita lihat sarung kok basah, berarti najis. Makanya caranya kita ini kencing yang baik, kata Nabi, satu, kencingnya jongkok. Kencing, mohon maaf, jongkok itu gini ya. Jadi kaki yang kanan itu diginikan, ditegakkan, kaki yang kiri itu di kayak tahiyat itu ditekuk begini. Jadi udah kencing begitu. Mohon maaf, tapi tidak usah dibuka ini, tidak usah dibuka. Cuma contoh gini aja. Kalau dibuka bahaya ini. Jadi kencing begini. Posisi agak kiri. Kenapa kok kiri begini? Karena itu bagian kencing itu di bagian kiri itu nanti akan miring, sehingga nanti antara pembuangan dengan tempat penampungannya itu nanti akan lebih tinggi penampungannya, sehingga nanti akan gampang keluar dengan tuntas. Itu begitu. Nah itu caranya. Setelah itu ingin lebih sempurna lagi, kata Nabi, suruh batuk 3 kali. Jadi batuknya itu bukan cuma di sini, bukan. Tapi perut ini kayak diangkat. Kayak ngeden kalau pengen buang BAB itu ya. Itu akan keluar. Coba kalau enggak percaya nanti kalau udah kencing gini, itu keluar 3 kali kata Nabi. Kalau pengen tuntas lagi, dipegang, diurut. Nah, diurut. Nah, mohon maaf, untuk laki-laki aja ini, untuk perempuan enggak. Jadi diurutnya begini, dari pangkal diginikan 3 kali. Falyantur salatan, kata Nabi, suruh diurut 3 kali. Setelah itu berdiri, kadang ketika jongkok udah tidak keluar, kadang ketika kita berdiri, kadang keluar. Nah, ketika berdiri sudah dicuciin, selesai. Setelah ke masjid, habis wudu, mau sholat, kok perasaan kok masih kayaknya ada yang keluar lagi. Caranya bagaimana? Habis sholat selesai, dilihat sarungnya dulu. Kalau ndak basah, itu berarti mungkin hanya letupan angin yang keluar, tapi tidak, mungkin hanya perasaan saja, seakan-akan ada yang keluar, tapi kok ndak basah, berarti nggak ada yang keluar. Berarti sah sholatnya dan wudhunya juga sah. Tapi kalau habis sholat dilihat kok basah, ada yang basah-basah,
berarti itu ada keluar kencingnya, berarti sarungnya najis, salatnya batal, wudunya juga batal. Maka nanti salat lagi. Kayak begitu. Jadi untuk memastikan dilihat sarung. Mungkin ada lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan dalam kajian yang singkat ini bisa bermanfaat sehingga kita bisa mempraktekkan soal masalah najis dan lebih hati-hati insyaallah taala. Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusra wa amalin la yurfa. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bi khatimati sa'ada wa alikna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini telah usai. Semoga kita mendapatkan barokah dari kitab Safinatun Najah dan juga menambah wawasan ilmu kita yang telah disampaikan oleh guru kita Gus Hasan Basri. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan minggu depan di malam Selasa malam Rabu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.